Selamat datang rekan-rekan. Video kali ini saya akan membagikan terkait dengan tahapan bagi tenaga honorer guru setelah lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Ternyata untuk kategori P1, P2, P3, P4 atau umum itu berbeda tahapannya. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan honorer, untuk proses seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk saat ini masih berada pada tahapan pengumuman seleksi administrasi yang akan diumumkan dari tanggal 15 hingga 18 Oktober 2023. Kepada rekan-rekan yang telah lulus tes administrasi, saya ucapkan selamat, dan kepada rekan-rekan yang belum lulus di dalam tes administrasi ini, tetap sabar dan bisa mencoba lagi pada seleksi berikutnya. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, ternyata masih ada tahapan-tahapan lainnya yang harus pendaftar dan rekan-rekan ketahui, dan antara peserta kategori P1 dengan lainnya, khusus untuk tenaga honorer guru, ternyata berbeda tahapannya. Nah, untuk memahami selengkapnya dapat disimak di video ini, rekan-rekan sekalian. Untuk kategori P1 sendiri, peserta kategori P1 ini merupakan pelamar prioritas, yakni peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 serta telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini adalah kategori P1 guru, artinya dia telah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021, dan pada seleksi tersebut mereka ini telah memenuhi nilai ambang batas. Peserta prioritas ini di dalam pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2023 kali ini hanya menunggu penempatan, sehingga bagi rekan-rekan yang merupakan kategori P1 tidak perlu mengikuti seleksi akademik atau kompetensi teknis. Silakan rekan-rekan yang kategori P1 itu bisa secara berkala mengecek dan login ke akun SSCASN-nya untuk informasi lebih lanjut, karena suatu saat nanti di akun SSCASN ini akan ada informasi-informasi yang dikirimkan oleh BKN, termasuk berkaitan dengan penempatan pada jabatan yang dilamar. Rekan-rekan, untuk kategori P2 dan P3 sendiri, peserta kategori P2 yakni para tenaga honorer yang memiliki nomor TKH tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar pada Dapodik, serta melamar pada instansi sesuai instansi Dapodiknya, dan pegawai XTHK 2 yang tidak ada pada Dapodik dan melamar pada instansi sesuai pilihannya. Peserta kategori P3 sendiri adalah berjenis P3 guru induk pada sekolah negeri dan terdaftar pada Dapodik minimal 3 tahun ajaran. Jadi kemarin ada yang pertanyakan kenapa SK pengalaman kerja yang sudah dilampirkan tahun 2021 akan tetapi tidak berhasil lolos di tes administrasi. Ternyata memang di persyaratan P3 adalah telah terdaftar minimal 3 tahun ajaran. Nah, untuk kategori P2 dan P3 setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi itu akan mendapatkan notifikasi di akun SSCSN-nya masing-masing. Mereka harus melewati dan akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis berupa penilaian situasional kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural serta wawancara. Nah, rencananya tahapan seleksi ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 November hingga 4 Desember tahun 2023. Baru kemudian akan mendapatkan penempatan dengan catatan masih ada formasi yang tersedia dan akan
menggunakan sistem peringkat teratas hasil seleksi kompetensi. Jadi memang untuk seleksi ini rupanya kemungkinan besar tidak menggunakan passing grade, akan tetapi menggunakan sistem peringkat, ya, peringkat dengan nilai teratas hasil seleksi kompetensi. Jadi rekan-rekan perlu mengetahui bahwa memang untuk P2 dan P3 tetap melaksanakan dan ikut seleksi kompetensi sesuai dengan penilaian situasional kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, serta wawancara. Baru kemudian akan di ranking berdasarkan nilai hasil seleksi kompetensi. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan tenaga honorer guru kategori P4, guru yang termasuk di dalam kategori P4. Untuk kategori P4 ini merupakan guru BPNS pada satuan pendidikan negeri yang belum memiliki masa kerja hingga dengan 3 tahun, serta guru pada satuan pendidikan swasta. Jadi memang kategori P4 ini merupakan guru yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru pada satuan pendidikan swasta, serta pelamar dari lulusan pendidikan profesi guru, serta guru yang terdaftar di Dapodik. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya yang rekan honorer P4 ini harus lalui, yakni mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta wawancara. Baru kemudian akan mendapatkan penempatan dengan catatan masih ada formasi yang tersedia dan merupakan peringkat teratas hasil seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November hingga dengan 4 Desember tahun 2023. Jadi dari apa yang dijelaskan, memang untuk penempatan itu berdasarkan formasi yang tersedia dari urutan P1, P2, P3, dan P4. Jadi untuk kategori P4, P3 itu harus menunggu apakah masih ada formasi yang tersedia yang tersisa dari peserta P2. Begitupun dengan kategori P4 harus menunggu apakah masih ada formasi yang tersisa dari kategori P3. Nah, P2, P3, dan P4 masih tetap harus mengikuti seleksi administrasi, seleksi kompetensi maksud saya, yang terdiri dari kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan, kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta wawancara. Nah, rekan-rekan, demikian mungkin informasi menanggapi pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar video saya sebelumnya yang mempertanyakan perbedaan P1, P2, P3, dan P4 serta tahapan-tahapan pasca dilakukan seleksi administrasi. Semoga video ini bermanfaat. Tuliskan komentar dan tanggapan rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video